Halo, welcome back to my channel Pemirsa Kaizo. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di konten yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah konten tutorial. Oke cuy, di konten tutorial kali ini nih, gua bakal mengoptimalisasi lagi nih untuk game capture buatan gue, yaitu adalah Behalf Expand DC001 ya cuy ya. Nah tapi buat kalian yang nggak pakai Behalf pun juga nggak jadi masalah, ini bisa jadi referensi untuk setiap game capture yang kalian pakai. Nah oke cuy, jadi beberapa hari ini gua sedang melakukan eksperimen gimana caranya kita meningkatkan kualitas live streaming kita untuk gambarnya yang lebih baik lagi. Oke. Jadi gue tuh pengen live streaming gue tuh resolusinya tuh kalau bisa sampai dengan 4K. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa gitu kan, dan gue bakal bagiin ke kalian semua. Nah, tapi nih ada beberapa syarat yang harus kalian penuhin. Yang pertama adalah kalian harus menggunakan Behalf Expand DC001, bener nggak? Ya, jadi biar settingannya tuh kita sama, oke? Yang kedua ya, kalian harus memiliki PC ya, komputer ataupun laptop yang spesifikasinya itu medium sampai dengan high end ya. Kalau misalkan dihitung ya, minimal kalian menggunakan apa yang tertera di dalam dus Behalf Expand DC, yaitu kalian minimal menggunakan Intel generasi terbaru ataupun AMD generasi terbaru dengan VGA yang mumpuni. Kalau gue saranin sih sekarang yang gue bakal demonstrasiin adalah menggunakan VGA GTX 750 Ti. Nah kalau misalkan kalian pengguna AMD, kalian bisa menggunakan ya RX 570 ataupun ya kalau misalkan punya duit lebih RX 580, ataupun kalian kalau pakai Nvidia lebih bagus lagi tuh cuy ya, kalau misalkan kalian pakai minimal GTX 1050 sampai dengan 1060, itu kualitas gambarnya bakalan lebih bagus lagi. Oke. Dan cara selanjutnya adalah kalian wajib menggunakan iPhone. Kenapa menggunakan iPhone? Kenapa nggak pakai handphone Android lain? Ya sebenarnya bisa aja sih, tapi dengan ini mungkin ya, kalau handphone Androidnya ROG bisa aja. Jadi buat kalian yang penggunanya ROG bisa kita dulu tiru settingan gue ini buat kualitas si ROG lu tuh keluar gitu. Jadi si 90 fps-nya ROG itu bisa lu tampilin di sini gitu. Cuma yang mungkin dengan resikonya yang agak panas, sama si iPhone pun juga panas ya. Selanjutnya nih cuy ya, kalian wajib menggunakan Lightning to HDMI yang original kalau untuk pengguna iPhone ya. Karena apa? Karena di sini nanti kualitas yang dihasilkan di iPhone itu harus sama dengan yang dihasilkan di dalam monitor PC. Kalau misalkan kalian menggunakan yang KW itu jelas bakal ada delay, akan ada render begitu kan, ngeframe, nge-lag deh, itu ya masalahnya bakalan susah banget, makin susah lagi nyetingnya. Yang juga mungkin yang agak kesulitan kalau misalkan kalian pengguna iPad, apalagi pengguna iPad yang udah USB Type-C, itu wajib banget kalian menggunakan Type-C tuh HDMI yang original bener-bener dari Apple. Karena kalau misalkan nggak, kalian tidak akan bisa memonitoringkan suara kalian, suara game kalian. Nah oke, untuk persyaratan selanjutnya ini yang paling bahaya banget. Kalian wajib memiliki internet ya. Minimal banget itu ada 50 Mbps upload dan download. Nah itu mungkin yang menjadi salah satu kesulitan yang mungkin untuk tutorial kali ini. Cuman ya ini ya gue peruntukan yang memang yang mungkin kalian sudah mumpuni semua spesifikasi kayak ini. Kalau misalkan enggak, nanti gue bakalan kasih tutorialnya lagi di next konten untuk yang mungkin bahasanya itu adalah settingan Behalf untuk komputer medium, dari medium sampai dengan low atau low sampai dengan medium ya. Yang ini kita akan di iPhone dulu, dan ya kita akan setting hajar habis-habisan PC yang udah kalian rakit berpuluh-puluh juta itu, kita bakalan hajar di live streaming kali ini. Oke, jadi kita pertama nih kita bakalan setting dulu nih. Di sini kan gue udah bilang juga spesifikasi minimum yang gua pakai, spesifikasi komputer yang gua pakai di sini adalah kita cek di DXDiag. Oke, kita lihat. Nah, ini dia spesifikasinya. Gue di sini hanya menggunakan Intel Core i3 9100F. Jadi ini adalah Intel Core i3 generasi terbaru yang variannya paling rendah. Oke, di sini RAM-nya pun juga gue cuma pakai 8 GB. Dan lalu di sini displaynya gue menggunakan GTX 750 Ti ya. Tadi minimal yang gue sebutin ya cuy ya. Oke, setelah begini aja untuk masalah spesifikasi yang gua pakai untuk demonstrasi, gua nggak pakai komputer yang di belakang. Gua pengen membuktikan bahwa Behalf itu bisa berjalan di 4K meskipun si PC kita ini PC kentang. Oke, selanjutnya kita lu tinggal colokin aja Behalf-nya nih ya. Jadi yang pertama yang harus lo wajib itu milikin yaitu si Lightning to HDMI-nya, dan si kabel HDMI-nya tuh lu langsung colok aja ke si Behalf-nya dan langsung sambung ke si Lightning to HDMI. Nah, si USB Type-C-nya itu lu tinggal colokin aja ke CPU yang USB 3. Ingat USB 3,
karena FPS kita ngejar FPS dan kualitas gambar biar lebih bagus lagi. Dan setelah itu kita langsung sambung aja ke si iPhone-nya. Nah, tapi ini salah satu catatan buat kalian nih yang memang banyak kendala ya, padahal gue tuh udah bikin tutorial, udah teriak-teriak untuk masalah yang namanya audio internal di iPhone. Oke, begini caranya cuy ya. Nah, kalian tinggal masuk ke bagian sound yang ada di speaker di bagian bawah ini. Gue udah teriak-teriak di tutorial yang kemarin, kalian waduh parah banget sih kalau nggak dengerinnya. Kalian tinggal klik kanan, lalu kalian tinggal pilih yang sound, oke? Lalu kalian pilih yang bagian recording. Nah, ini cuy. Nanti kalian pilih yang namanya capture audio, mikrofon yang ada tulisan capture audio. Kadang mikrofon ini kan ketuker nih. Ada dua kan, mikrofon dan ada mikrofon juga. Kalian pilih yang namanya mikrofon capture audio. Kalian klik kanan, lalu kalian klik properties. Pilih yang listen dan kalian centang yang listen to this device. Maksudnya apa? Nih gue jelasin lagi. Maksudnya jadi si suara yang dihasilkan dari si HDMI capture itu bisa lo denger kepada default playback device yang lo pakai. Apa sih itu default playback device? Yaitu adalah headset yang lo colok ke dalam PC-nya. Oke, di sini yang gua colok adalah si HyperX. Kenapa nggak langsung ke HyperX? Bisa aja. Jadi misalkan mau centang begini, bisa mau default, bisa asal ya. Si playbacknya ini, yang si HyperX ini lu jadiin juga sebagai default device dengan klik kanan. Nanti kan misalkan begini nih, ada set default communication device ataupun set default device. Di bagian yang headset yang lu pakai colok di TV, di PC, lu tinggal set sebagai default. Gitu aja sih sebenarnya cuy. Aduh, gua udah nggak tahu mesti ngomong kayak gimana lagi. Masih ada yang belum bisa, masih ada yang belum berhasil. Bah, parah ya, parah banget. Oke, lalu selanjutnya kita bakal menggunakan aplikasi broadcastingnya ya, OBS Studio. Kenapa gua pakai OBS Studio? Karena yang pertama dia adalah yang paling ringan. Yang kedua juga kalau misalkan lu menguasai OBS, lu pasti bisa menguasai semua aplikasi broadcasting yang memang masih dari OBS juga. Contohnya Streamlabs ataupun Prism. Jadi basicnya kita back to OBS. Sebelum kita colokin sebelum kita nge-input si BIOS-nya, gua mau ngasih tahu dulu untuk masalah di bagian settingnya. Nah, ini banyak juga yang kalian yang belum tahu untuk masalah setting terbaik untuk OBS-nya. Di sini kalian bisa mengikuti apa yang gua lakuin. Misalkan gua melakukan checklist, melakukan pemilihan ini, kalian bisa mengikutinya. Tapi yang di sini tutorial ini yang gua tekankan adalah lu harus mengerti kenapa gua memilih itu, alasannya gitu. Jadi biar lu tuh nggak kenapa sih Bang Mirza milih Snap Sensitivity 10. Nah, alasannya tuh lo harus tahu gitu. Karena misalkan ini masalah ini tuh kan komputer lu berbeda-beda ya. Ada yang tadi pakai RX 570, ada yang pakai NVIDIA RTX pun juga nanti settingannya beda. Yang GTX sih mungkin sama ya, tapi untuk yang VGA lain ataupun yang nggak ada VGA-nya sama sekali, itu pengaturannya akan berbeda. Jadi kalian harus tahu alasannya kenapa kalian harus memilih ini. Oke, yang pertama kita akan cek dulu di bagian yang namanya encoder. Kenapa di sini namanya NVIDIA NVENC dan yang kalian yang mungkin ada beberapa yang tidak ada tulisannya NVIDIA NVENC. Karena jika kalian ada yang pengen tulisannya NVIDIA NVENC, kalian harus menggunakan VGA dari NVIDIA. Di sini GTX 750 Ti adalah produksi dari NVIDIA, otomatis dia bakalan keluar. Nah, kalau misalkan yang kayak gak ada, kalian bakal menggunakan yang namanya X264. Nggak jadi masalah, tapi nanti kita bakalan cobain dulu di bagian NVIDIA untuk X264. Mungkin nanti di next konten kita bakal bahas habis-habisan untuk masalah settingan X264. Oke, di sini ada yang harus di checklist, misalkan Enforce Streaming Service Encoder Setting. Di sini posisinya gua nggak checklist. Kenapa? Karena jika gua checklist, otomatis semua performa yang gua pakai untuk si streaming itu bakal dibebankan kepada si VGA. Tapi kalau gua nggak checklist, dia bakalan memiliki dua proses, yaitu antara prosesor dan VGA untuk menjalankan si streaming ini gitu. Oke, paham situ? Selanjutnya kita masuk ke dalam rescale output. Nah, di video-video kemarin gua tidak menyarankan untuk kalian menceklis rescale output, tapi di sini gua sarankan kalian menggunakan rescale output. Oke, di sini rescale outputnya adalah settingan untuk resolusi 4K, yaitu adalah 2560 x 1440. Nah, sebelum kita masuk ke bagian rescale-nya ya, kalian cek dulu di bagian yang namanya video ini. Oke, karena kita tadi menggunakan rescale output di 1440, otomatis base canvas resolusinya yaitu adalah di bagian hitam-hitam ini. Kalian pun harus setting di 2560 x 1440 agar nanti si suaranya, si gambarnya itu tidak terkompres. Oke. Lalu di bagian output ini sebenarnya kalian nggak mau isi ini berapapun di output scale resolusinya nggak jadi masalah, karena nanti tadi di bagian output yang di sini kita udah rescale menjadi si 4K. Nah ini. Oke, selanjutnya ini yang paling penting yaitu adalah di bagian red control ya. Oke, mungkin di tutorial kemarin gue menyarankan kalian menggunakan yang namanya CBR. Ya, gue bakal jelasin di sini. Yang pertama,
CBR dulu, apa sih itu CBR? CBR itu adalah constant bitrate yang dimana lo memasang bitrate, misalkan contoh di sini 8000, otomatis lo membutuhkan sekitar 8 mega upload. Ya, 8 mega upload kotor gitu ya, dalam arti kalau misalkan kalian internetnya hanya 10 Mbps dan kalian menggunakan bitrate 8000, jelas itu tidak akan cukup. Kalau kalian pengen menggunakan bitrate sampai dengan 8000, kalian minimal harus menggunakan 100 Mbps. Nah begitu ya, jadi kalau misalkan kalian 8000 kbps, otomatis kalian pun juga uploadnya adalah 8000 kbps atau 8 Mbps, itu secara konstan. Oke. Nah selanjutnya di sini ada yang namanya CQPU. Yang tadi kan pas pertama main kok si Bang Mirza tadi langsung di CQPU nih. Apa CQPU? CQPU itu adalah yang kalau nggak salah ini namanya ya Constant Quality Preset. Nah semuanya itu bersangkutan dengan CQ levelnya cuy. Nah di sini kan kenapa angkanya 20? Begini, untuk masalah penerjemahan CQ level gue bakal jelasin dulu. Semakin angkanya kecil, semakin kualitas gambar kalian semakin bagus. Kalau misalkan di sini kita tulis maksimal, nggak bisa, kita ketik-ketik tuh nggak bisa di sini ya, 50 nggak akan bisa. Maksimal yaitu adalah 30 CQ level kalau misalkan di bitrate sama dengan 2500 bitrate. Jadi kalau misalkan kalian pasang di CQ levelnya itu 1, itu wah gila banget sih, itu mungkin sekitar 100.000 bitrate. Jadi kalian jangan menggunakan si CQ levelnya di 1 untuk kalian melakukan live streaming, itu udah pasti kalian disconnect. Nah tadi gua pasang di angka 20 CQ level ini sama dengan 15.000 bitrate. Nah cuman kenapa nggak langsung bitrate aja? Karena kalau misalnya kita pasang constant bitrate CBR, otomatis itu dia nggak akan turun drastis. Kalau misalnya kita menggunakan CQPU dan internet kita lagi down ataupun misalkan ada proses kinerja internet yang lain, dia otomatis bakalan turun. Jadi dia tidak akan konstan begitu cuy ya. Nah satu lagi ada yang namanya VBR. VBR itu hampir sama dengan CQPU, cuman dia hitungannya sama dengan lebih ke bitrate. Jadi si VBR itu up to misalkan bitrate-nya, misalkan kalian internetnya itu agak ragu nanggung gitu kan. Jadi ya udah minimalnya di 2500 aja nih. Di minimalnya 2500, ya mungkin maksimal bitrate-nya kalian bisa pasang di 5000. Nah ini pun juga alternatif untuk yang internetnya kurang oke. Nah cuman gue ngerekomendasiin untuk kalian menggunakan VBR dan CBR di resolusi 4K ini. Kalian harus menggunakan si CQPU karena ya internet yang dibutuhkan ini sangat-sangat besar banget ya cuy ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian keyframe interval. Di keyframe interval ini gue pasang 2 agar si kualitas gambar frame rate yang masuk ke dalam si live streaming itu tetap terjaga. Dan di sini presetnya adalah maximal quality. Nah, kenapa di sini kalian harus memiliki VGA minimal GTX 75 Ti? Karena semakin kalian tinggi maksimal quality-nya, maksimal presetnya, maksimal quality yang gua pakai ini, semakin bagus gambar yang kalian hasilkan. Semakin bawah yaitu adalah di max performance, gambar kalian bakalan semakin jelek. Begitu. Apa bedanya dengan yang masalah low latency ini? Low latency itu mungkin ya gue belum pernah coba dan perbedaannya itu nggak jauh beda dengan yang namanya maximal performance di sini. Jadi yang biasanya gue pakai itu adalah 4 ini, 1, 2, 3, 4. Low latency kalau kita pakai hampir sama dengan maximal performance gitu ya. Oke. Kita masuk masalah di bagian profilnya. Profil ini apa? Profil ini adalah yang dimana kita akan menggunakan kinerja dari si encoder kita. Kalau misalkan kita baseline berarti dia di bawah rata-rata. Jadi semakin bawah itu kinerja prosesor ataupun GPU-nya itu semakin rendah dan kualitasnya tidak akan bagus. Jadi profilnya itu harus kalian di hide agar si kinerja dari si GPU dan si prosesornya itu semakin tinggi begitu cuy. Oke, di sini bagian low ahead-nya gua nggak checklist ya, karena kalau misalkan kita checklist berarti dia bakalan tidak akan mengikuti dari maksimal frame. Dan di sini sebenarnya buat kurang paham banget bagian low ahead ini harus checklist atau enggaknya, cuman gua nggak checklist itu kualitasnya bagus gitu aja ya. Lalu di bagian psycho visual tuningnya ini jelas kita harus checklist. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak checklist itu suka ada yang namanya ngeblur pada saat pergerakan FPS-nya tinggi. Nah makanya kenapa harus checklist, biar untuk menjaga biar nggak terlalu ngeblur. Oke, sekarang kita di maksimal bitrate-nya di 2, di GPU-nya dan 0. Nah seperti ini aja. Nah selanjutnya gue bakal ngejelasin untuk masalah peraudioannya cuy. Ini kita play. Kadang banyak yang dari kalian yang belum tahu tentang masalah peraudioannya. Ada di sini tuh yang namanya desktop audio. Apa itu desktop audio? Desktop audio ini harus kalian set karena desktop audio ini adalah sesuatu yang kalian dengarkan di PC itu untuk didengarkan lagi ke si viewers. Nah di sini desktop audionya gua set ke dalam si headset yang gua pakai. Jadi apapun yang gua denger di headset, viewers pun juga ngedenger. Contohnya adalah suara game,
suara Windows ataupun suara musik yang kalian setel di dalam si PC-nya itu. Lalu di sini adalah mic. Mic ini untuk apa? Mic ini adalah di saat kita mic yang kita pakai untuk ngomong sama viewers, cuy. Nah, di sini mic-nya adalah yang nyolok ke dalam PC kalian itu mic apa. Nah, di sini ya, kalian set aja sesuai dengan yang kalian pakai. Oke, selanjutnya cukup di sini dulu aja. Oke, di sini bagian advance-nya ada satu lagi lupa. Di bagian generalnya untuk priority access-nya kalian pilih yang high. Ya, jadi kalian bakal kerja keraskan si GPU dan si prosesor kalian semaksimal mungkin. Begitu. Lalu di color space-nya di sini kalian pilih yang 709. Nah, cukup sampai di sini dulu. Kita di oke aja dan langsung kita akan set di bagian game capture-nya. Oke, yang pertama kalian tinggal tanda plus ini aja. Klik tanda plus, kalian pilih yang video capture device, oke, dan kalian kasih nama Behalf. Klik oke. Nah, di sini sudah langsung terdetek. Nah, di sini kan kenapa gambarnya kepotongnya gede banget? Karena di sini kita menggunakan kanvasnya yang tadi yang 4K, jadi otomatis gambarnya kepotong banget, nggak jadi masalah. Oke, kita tinggal langsung colokin aja si handphonenya ya. Oke, sekarang kita colokin si handphonenya dan langsung kita akan setting dulu untuk si bagian si Behalf-nya. Yang pertama dari bagian resolusinya kalian pilih custom. Lalu kalian pilih yang 1920x1080. Begitu kalian custom pasti ngeblank ya. Ini masih ada yang nanyain aja udah pilih custom kok ngeblank bang. Jadi klik lagi bang gitu kan. Dan bagian FPS-nya kalian kita akan pilih yang namanya match output FPS. Jadi biar apapun yang terjadi pada handphone kita, meskipun itu handphonenya lagi panas, lagi nge-frame, itu bakal tetap mengikuti FPS-nya yang ada di preview di OBS-nya. Oke, lalu video formatnya di any, color space-nya kita pilih 709 dan color caranya full untuk gambarnya biar lebih kece lagi. Oke, kita pilih ke bawah. Nah, sekarang ada yang namanya audio output mode yang dimana kita bakal memirrorkan suara gamenya. Itu kalian tinggal klik pilih yang direction atau waveout sama aja. Oke, setelah itu kita nyalakan aja si suara musiknya, kita dengar gimana. Oke, bentar lagi di mute sama gua nih. Oke, suara game sudah masuk ya. Gua bakal kecilin lagi nih suara gamenya. Bentar, suara game gua bakal kecilin dulu biar tidak mengganggu untuk suasana pembuatan tutorialnya. Nah, kita klik oke aja. Nah, kita bakal tarik dulu sampai sebegini ya. Kita tarik sampai segini dan kita bakalan cropping ya, bakal cropping untuk biar layarnya biar full screen. Di sini menggunakan, kalau misalnya kalian menggunakan iPhone yang layarnya lebar, jelas ini bakal terpotong seperti ini. Kalian tinggal klik ALT, ditahan ALT-nya, sehingga ngepotong seperti ini. Nah, kalian tinggal tarik ke atas ini, lalu kalian stretch sampai bentuk seperti ini. Di bagian bawah yang hitam ini kalian bisa setting untuk yang namanya overlay. Ya, biasanya untuk kayak live streamer itu di bawah sini untuk overlay-nya ya. Kalian tinggal ke bagian sininya aja. Nah, karena kita untuk demonstrasi jadi kita cukup di tengah begini. Oke, setelah begini kita udah siap, kita tinggal siap live streaming aja. Dan kita akan masuk dulu ke training. Ya, kita masuk dulu ke training. Suara gamenya kita coba nyalakan. Nah, ini untuk bagian salah suara game kalian dikecilin aja sampai ke bagian sini ya. Jadi biar suara mic kalian itu akan lebih terdengar lebih jelas daripada si suara gamenya. Dan kita akan masuk ke bagian YouTube-nya di sini. Oke, bagian YouTube kalian pilih yang namanya Go Live, oke? Nah, sekarang bisa masuk ke Go Live. Lalu kalian pilih yang Schedule Stream. Nah, di sini kalau misalkan kalian yang udah pernah melakukan pasti ada yang namanya yang begini. Kalau misalkan nggak ada, kalian pilih yang Create New ya. Di sini gue pakai yang Reuse Setting aja. Nah, di bagian atas kalian bisa set judul di sininya, bukan publicity-nya kalau kalian harus public ya. Kalau gue kan ini buat demonstrasi doang, jadi unlisted doang. Ya. Oke, setelah kayak gitu di sininya deskripsi lain-lainnya sudah oke dan tinggal create aja. Kita tunggu sampai dengan ada di bagian previewnya. Nah, kalau misalnya sudah keluar bagian seperti ini kalian tinggal klik aja. Nah, nanti kan keluar bagian seperti ini. Kalian copy yang bagian stream key-nya di sini, di copy dan kalian masukin ke bagian OBS-nya di bagian setting. Pilih yang stream, tinggal paste di sini. Klik OK, balik lagi ke dalam si YouTube-nya. Terus kalian pilih stream latensinya ini ada 3. Kalau misalkan kalian pengen menghasilkan kualitas yaitu kalian pilih normal latency. Kalau misalkan kalian pengen mengantisipasi delay. Kalau misalkan kalian pakai normal latency itu delaynya sampai 7 detik. Kalau misalkan low latency itu paling delaynya cuma 2 sampai 3 detik. Kalau ultra low latency itu jelas tidak ada delay sama sekali, mungkin hanya sekitar 1 detik, cuman kualitas gambar kalian akan semakin buruk. Jadi di sini karena gua pengen memamerkan gambar, kualitas gambar, jadi kita pakai yang low latency. Nggak apa-apa delaynya agak jauh tapi kualitas gambar tetap terjaga.
Setelah itu kalian tinggal langsung aja klik start streaming. Ya, klik start streaming dan kalian lihat di bagian bawah ini. Jangan sampai ada tulisan yang namanya encoder overload, itu bahaya banget kalau misalkan ada. Nah, kalau coba kalian lihat di masalah bitrate ini, bitrate yang awal dikirimkannya aja udah 8500. Dan kita cek apakah sudah online di bagian sini. Oke, di sini sudah ada. Kita lihat previewnya. Oke, delaynya agak jauh banget ya, delay banget. Langsung kalian klik yang go live, berarti otomatis ini kalian sudah live streaming. Ya, tapi karena di sini gua unlisted, jadi video ini tidak akan tersebar kemana-mana. Nah, kalau misalnya kalian ngeliat preview yang ada di sini, jelas ini maksimalnya hanya 360p. Jadi kalian mau full screen gini pun gambarnya burik. Kalau mau kalian lihat hasil live streaming kalian pilih yang bagian share ini, klik copy ya, langsung kalian pilih yang plus ini, paste aja. Ini adalah preview hasil live streaming kalian, bisa ceknya di sini. Ya. Oke, kita lihat di bagian yang namanya HD ini. Ya, bagian HD, klik yang bagian quality, kalian di sini akan mendapatkan 144060 HD. Jadi kualitas live streaming kalian ini sudah 4K. Kita lihat apakah ada apa ya, bahasanya tuh kayak ada ngeblur gitu. Kita cek di sini apakah ada ngeblur. Kita tunggu karena delaynya lumayan agak jauh, sekitar 7 detikan di sini ya. Nah, oke, di sini gua udah lari ya. Kalau misalkan kalian lihat pinggiran-pinggirannya ini, coba lihat, tidak ada yang ngeblur sama sekali. Nah, kenapa kalau misalkan kalian kita detailin sedikit-sedikit kok kayak ada yang ngeprem sedikit gitu? Karena itu balik lagi ke dalam settingan di sini. Kalau kita nontonnya di 1440 jelas dia bakal seperti itu, tapi kalau misalkan kita turunkan di 1080 60 ini aja udah nge-lag ya. Si Chrome gue ini berat banget. Google Chrome gue mungkin terlalu banyak cache jadi akhirnya berat. Makanya kita turunkan ke 1080, hasil gambarnya seperti ini. Jadi biasanya viewers kalau yang nonton di handphone itu pasti di 1080 aja. Tapi kualitas gambarnya tetap terjaga, tidak ada yang ngeblur di tanahnya. Oke? Dan kita bisa di 4K lagi. Kalau kualitas video kita udah 4K gini, otomatis video kita bakal lebih disuges lagi sama si YouTube-nya, begitu cuy ya. Ya cuma dengan syarat kalian harus memiliki internet yang sangat luar biasa banget cuy. Nah oke cuy, mungkin sekian aja video dari gua ya. Mungkin video ini bisa jadi manfaat buat kalian semua untuk mengoptimalkan kualitas live streaming kalian makin top aja. Dan buat kalian yang udah pakai Beehive, kalian tinggal maksimalkan aja untuk kualitas live streaming kalian agar lebih baik lagi cuy. Nah, jika kalian ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar di bawah, dan jika kalian pengen beli peralatan live streaming Beehive, terus si lighting to HDMI, cooler, dan Beehive mini modul, kalian langsung cek link di deskripsi di bawah, karena di sana adalah toko gua sendiri. Lu bisa beli game capture, lu bisa konsultasi lewat di chat Tokopedia ataupun di Shopee-nya. Itu yang berhubungannya langsung ke admin gua gitu kan, yang mengerti tentang masalah live streaming. Dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya, hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah Tanya Budiman. See you next video. Bye bye.